Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana Fitriani. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya mempunyai teman kelompok. Yang pertama Ferry Subandri, yang kedua Muhammad Ridwan. Di sini tema mata kuliah Ekonomi Islam Mikro, judul dari kelompok kami yaitu adalah teori permintaan. Jadi di sini saya sebagai yang pertama menjelaskan dari hasil diskusi kami, dari makalah kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan, kemudian pilihan konsumen dengan pendekatan ISO maslahah, karakteristik dari ISO maslahah, kemudian bentuk kurva dari ISO maslahah, kemampuan substitusi antar barang, dan yang keempat batasan dan etika dalam konsumsi. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum permintaan. Hukum permintaan atau the law of demand yaitu adalah sebuah hubungan terbalik antara harga dan barang yang diminta. Jadi gini, kalau misalnya harga dari suatu barang itu tinggi atau besar atau bisa disebut mahal gitu ya, harga suatu barang mahal, maka jumlah barang yang diminta itu akan rendah. Istilahnya gini, kalau masyarakat kebanyakan akan lebih memilih suatu barang yang harganya tuh rendah gitu, yang murah. Jadi kalau misalnya harganya tinggi atau meningkat, maka permintaan barang itu akan menurun, akan rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau harga dari suatu barang itu rendah atau murah, maka jumlah barang yang diminta itu akan tinggi, bisa disebut kayak membludak gitu ya, kayak langsung meningkat tinggi. Gini, kalau misalnya harga suatu barang itu rendah, siapa sih yang nggak mau gitu kan? Pasti mereka lebih memilih untuk mengejar gitu ya, mengejar dari barang yang harganya murah tadi gitu. Jadi itulah hukum permintaan. Jadi yang kedua itu saya akan menjelaskan pilihan konsumen dengan pendekatan ISO maslahah. Sebenarnya pilihan konsumen itu ada dua pendekatan. Yang pertama ada dengan pendekatan maslahah marginal, adalah dengan pendekatan ISO maslahah. Jadi yang pendekatan maslahah marginal itu adalah pendekatan yang didasarkan pandangan bahwa manfaat atau berkah dari suatu kegiatan konsumsi itu bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sementara pendekatan kedua yaitu ISO maslahah itu didasarkan pada pandangan bahwa maslahah itu atau berkahnya bisa dirasakan tapi tidak bisa diukur berapa besarnya. Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang yang mempunyai uang senilai 5.000, maka dia akan misalnya punya uang 5.000, jadi dia lebih memilih untuk beli rokok daripada untuk membeli sebungkus roti. Maka berkah dari yang dia beli rokok itu lebih rendah daripada dia membeli untuk sebungkus roti tadi gitu. Jadi berkahnya lebih bisa dirasakan jika dibelanjakan dengan sebungkus roti. Yang kedua itu karakteristik ISO maslahah atau kurva dari IM. Ini menunjukkan setiap konsumen memiliki alternatif kombinasi berbagai barang atau jasa yang diperkirakan memberikan maslahah yang sama. Sebagai misalnya, ada seseorang membeli beberapa surat kabar dan satu majalah yang sama. Jadi apabila dia membeli beberapa surat kabar tadi dan satu majalah yang memberikan maslahah yang sama, jika membeli kedua majalah dan membeli lebih sedikit jumlah surat kabar, maka ini yang disebut dengan kombinasi ISO maslahah, yaitu setiap titik kombinasi barang yang ada pada suatu kurva maslahah itu mempunyai tingkat maslahah yang sama. Oke.
Saya akan menjelaskan ulang yang tadi karakteristik dari isomaslahah. Jadi gini, jika seseorang membeli 12 jumlah surat kabar dan 1 majalah, itu akan memberikan maslahah yang sama jika dia membeli 2 buah majalah dan 6 dari surat kabar. Ini disebut dengan kombinasi isomaslahah, dengan artian setiap titik kombinasi barang yang ada pada kurva maslahah itu mempunyai tingkat maslahah yang sama. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu bentuk kurva isomaslahah. Jadi kurva isomaslahah itu berbentuk cembung ya, atau cembung gitu ya, dan memiliki sebuah slope yang negatif. Jadi hal ini menunjukkan adanya sebuah mekanisme substitusi antara kedua barang dengan substitusi dekan yang tidak sempurna. Inilah yang lazim yang terjadi antara pada hubungan berbagai barang. Jadi kandungan berkah sesuatu barang atau kegiatan itu bisa ditentukan dari pilihan konsumen itu sendiri. Jadi apabila konsumen yang berpikir secara rasional, yang masuk akal gitu ya, pasti dia akan lebih memilih atau menggunakan suatu barang yang memiliki kandungan berkah yang lebih tinggi daripada kandungan yang lebih rendah gitu kan, selagi masih ada kemampuan finansial yang mendukungnya. Jadi kandungan rendah tingginya dari suatu kegiatan atau barang atau jasa itu akan mempengaruhi bentuk dari kurva isomaslahah. Jadi kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang setingkat, itu yang pertama ya. Nah, jadi ada kalanya seorang konsumen dihadapkan pada pilihan konsumsi antara kedua barang yang memiliki berkah yang setingkat. Maka setiap barang yang jasa yang salah dan memberikan kemanfaatan yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sama diharapkan akan memberikan keberkahan yang sama pula. Jadi gimana ya? Jika manfaat yang didapatkan dari yang dia kerjakan atau yang dia beli gitu atau dia gunakan, maka akan setingkat dengan keberkahan yang dia dapat gitu kan. Nah, yang kedua, kurva isomaslahah dengan kandungan yang tidak setingkat. Dan jadi gimana ya, untuk menentukan barang yang memiliki kandungan berkah yang benar-benar setingkat, maka ini hal yang sangat sulit gitu ya. Jadi kebanyakan barang yang memiliki kandungan berkah yang tidak setingkat ataupun disebut haram, itu tidak akan ada berkahnya bagi seorang konsumen tersebut gitu. Jadi konsumen jika ingin mendapatkan kandungan berkah yang lebih tinggi dan bermanfaat, sebaiknya membeli atau menggunakan barang atau jasa yang benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri dan yang memiliki kandungan berkah yang lebih tinggi. Jadi konsumen ini harus melakukan sebuah perubahan dengan jumlah barang yang dia belanjakan dalam komposisi yang berbeda gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kemampuan substitusi antar barang. Jadi kandungan berkah yang ada pada masing-masing barang atau jasa itu berbeda dengan pilihan konsumen sendiri gitu, konsumen muslim terutama gitu kan. Jadi gimana ya, untuk bisa melihat suatu kandungan itu, maka seorang muslim harus bisa benar-benar membedakan mana barang atau jasa yang halal atau haram gitu ya, supaya dia lebih merasakan kandungan berkahnya. Untuk gimana ya, berkahnya dari kandungan barang atau jasa itu adalah yang sangat positif gitu ya bagi konsumennya gitu. Jadi sehingga substitusi di antara barang-barang yang ada itu, yang terjadi pada barang-barang tersebut sama halalnya atau kandungan berkah minimum.
Jadi kemampuan untuk saling menggantikan antara barang yang satu dengan barang yang lain itu bisa dilihat dari nilai absolut atau dari slope kurva isomaslahah gitu ya. Kurva isomaslahah itu bisa diekspresikan dengan M sama dengan M dalam kurung X Y dalam kurung. Jadi tingkat kemampuan barang X yang menggantikan fungsi dari barang Y itu bisa dirumuskan sebagai perbandingan antara perubahan Y dan perubahan X untuk mendapatkan maslahah yang sama. Dengan melakukan derivasi parsial dan mengaitkan dengan konsep maslahah, maka akan diperoleh penurunan formula yang terdapat pada suatu kurva tersebut gitu. Jadi kemampuan substitusi antar barang itu ada 3. Yang pertama, kemampuan substitusi yang menurun atau decreasing. Yang kedua, kemampuan substitusi antar barang yang konstan. Dan yang ketiga adalah kemampuan substitusi antar barang yang tidak meningkat kurva tersebut gitu. Jadi kemampuan substitusi antar barang itu ada 3. Yang pertama, kemampuan substitusi yang menurun atau decreasing. Yang kedua, kemampuan substitusi antar barang yang konstan. Dan yang ketiga adalah kemampuan substitusi antar barang yang meningkat, yang meningkat. Kan yang pertama tadi meningkat, yang kedua konstan, dan yang ketiga menurun gitu ya. Menurun atau terbalik, maaf. Yang pertama itu menurun, decreasing, yang kedua konstan, dan yang ketiga meningkat itu increasing. Jadi itu adalah 3 kemampuan substitusi antar barang. Jadi yang terakhir yaitu batasan individu dan etika dalam konsumsi. Yang pertama itu ada kendala anggaran atau budget. Ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu pertama penurunan kurva atau anggaran atau allocation budget. Ini dibagi lagi penurunan kurva anggaran atau allocation budget. Kemudian kedua, efek perubahan pendapatan pada kurva anggaran. Yang ketiga, efek perubahan harga dan kurva alokasi anggaran. Dan yang keempat, efek perubahan harga dan pendapatan secara simultan pada kurva anggaran. Terus yang kedua, kendala israf. Ini dibagi lagi menjadi 5. Itu yang pertama ada untuk barang yang lama atau non-durable, maka konsumsinya tidak menimbulkan hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, untuk barang habis pakai atau durable gitu, maka tingkat utilisasinya itu tinggi. Kemudian yang ketiga, mencapai tingkat kelayakan dan standar atau yang lebih besar. Kemudian yang keempat, menimbulkan opportunity cost yang tinggi jika tidak dikonsumsi. Dan yang kelima, adanya masalah yang tidak bisa dikategorikan. Dari 4 poin tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga itu ada mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Baik, di sini hanya itu yang bisa saya jelaskan. Nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ferry Subandri dan Muhammad Ridwan. Sampai sini, jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.